Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Fauzia Awalia Hidayat dengan NIM 12440605156 dari Prodi Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat kelas 2D. Di video kali ini, untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Ulumul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari ketiga aspek. Yang pertama, asbabun nuzul. Yang kedua, munasabah Al-Quran. Dan yang ketiga, apakah ayat-ayat ini termasuk ayat-ayat Makkiyah atau Madaniyah. Asbabun nuzul dari ayat 1 sampai 7 pada surat Ar-Rahman. Ayat 1 sampai 2 yaitu Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran, turunnya sebagai jawaban atas tuduhan orang-orang kafir Mekah yang mengatakan bahwa Al-Quran diajarkan oleh manusia kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mereka meragukan wahyu tersebut dan tidak mengenal nama Allah atau Ar-Rahman sebagai nama Tuhan yang Maha Pengasih, melainkan di sini mereka mengira nama seseorang atau nama manusia seperti Rahman dari Yahama yang mereka kenal itu seperti itu. Maka Allah menegaskan pada ayat ini, surat ini, bahwa Ar-Rahman adalah nama Allah yang Maha Pemurah dan dialah yang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ayat ketiga dan keempat di sini menjelaskan dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara, menegaskan nikmat Allah yang besar yaitu penciptaan manusia dan kemampuan berkomunikasi yang diberikan kepada manusia sebagai tanda kekuasaan dan kasih sayang Allah. Hal ini juga merupakan bantahan anggapan kafir yang meremehkan posisi manusia dan wahyu Allah. Ayat 5-7 di sini menjelaskan matahari dan bulan beredar menurut perhitungan tumbuhan-tumbuhan dan pohon-pohonan yang tunduk kepadanya kepada Allah, dan Allah meninggikan langit dan meletakkan neraca. Di sini menjelaskan keteraturan ciptaan Allah yang sempurna sebagai bukti kekuasaannya secara mutlak. Ini menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan dengan aturan yang telah ditetapkan Allah, bukan sebagai kebetulan atau kekuatan lainnya yang sekaligus menolak kepercayaan kafir Mekah yang menyembah berhala dan mengingkari kekuasaan Allah. Selanjutnya, ada munasabah Al-Quran dari ayat 1-7 pada surat Ar-Rahman. Jelas pada ayat 1-7 memiliki keterikatan yang dimana itu memiliki berkesinambungan antara ayat per ayat, mulai dari tadi dijelaskan dari asbabun nuzul, penyebutan sifat Allah yang Maha Pengasih, menjelaskan penurunan Al-Quran sebagai petunjuknya, lalu penciptaan pada manusia dan pemberian kemampuan bercakap, hingga pengaturan alam semesta dengan penuh indah dan keadilan. Dengan semua ayat yang terkandung dalam surat Ar-Rahman ini menegaskan kesabaran Allah, rahmatnya yang melimpah, dan ciptaannya sebagai kekuasaan dan kasih sayang kepada manusia serta alam semesta. Nah, teman-teman, ayat 1-7 pada surat Ar-Rahman ini ternyata tergolong kepada ayat-ayat Makkiyah, yang dimana ayat ini turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Melihat dari surat pun, surat Ar-Rahman ini termasuk surat Makkiyah, tetapi pada ayat 1-7 ini juga termasuk ayat-ayat Makkiyah karena turun sebelum Nabi hijrah. Dan alasannya juga selain itu, ayat 1-7 membahas tentang kekuasaan Allah dan keimanan. Baik, dicukupkan saja. Terima kasih. Saya Zulfa Fauzia. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.